Baiklah, pada kesempatan kali ini Pak akan menjelaskan bagian 3 perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Apakah kalian pernah melakukan bisnis atau usaha? Apabila pernah, bagaimana cara menyiapkan administrasi usaha tersebut? Apabila kalian ingin membuka usaha, kalian harus menyiapkan semua aspek administrasi yang berkaitan dengan usaha tersebut, baik dari materi, membahas tentang perencanaan administrasi, ataupun sampai produk tersebut. Pada hal ini, pencatatan semua kegiatan usaha yang perlu dilakukan bagi kelancaran dan pengolahan perusahaan merupakan tugas administrasi. Tugas tersebut meliputi perencanaan data-data transaksi bisnis, keuangan, produksi, persediaan produksi, dan lain-lain. Adapun maksud dan tujuan dari administrasi adalah agar wirausaha dapat yang pertama adalah memonitor kegiatan administrasi perusahaan. Yang kedua, mengevaluasi kegiatan-kegiatan pengorganisasian perusahaan. Yang ketiga, menyusun program pengembangan usaha dan kegiatan pengorganisasian perusahaan. Yang keempat, mengamankan kegiatan-kegiatan usaha dan organisasi perusahaannya. Perencanaan administrasi usaha kerajinan pada dasarnya terdiri dari perizinan usaha, surat menyurat, pencatatan transaksi barang dan jasa, pencatatan transaksi keuangan, dan pajak pribadi serta pajak usaha. Yang pertama adalah perizinan usaha. Di Indonesia, pendirian usaha diatur oleh undang-undang, yaitu melalui peraturan daerah dan peraturan dari Departemen Perdagangan serta departemen atau instansi yang terkait dengan bidang usaha yang dijalankan. Surat-surat yang harus disiapkan ketika akan membuka usaha adalah sebagai berikut, yaitu ada yaitu adalah surat izin gangguan, dan surat izin tempat usaha, situ. Jadi yang pertama ada yang kedua ada situ. Situ ya. Kedua surat izin ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari situ diantaranya adalah mempermudah permohonan surat izin usaha perdagangan, dapat menjadi sarana untuk meminta ganti rugi apabila tempat usaha mengalami penggusuran ataupun pemindahan lokasi, memperoleh jaminan perlindungan keamanan, dan dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman modal di bank. Yang kedua adalah surat izin usaha perdagangan. SIUP adalah surat izin untuk mendapatkan melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Untuk memperoleh SIUP, perusahaan harus mengisi surat permohonan SIUP, yaitu berupa formulir permohonan izin yang diisi oleh perusahaan memuat data-data perusahaan untuk memperoleh surat izin usaha perdagangan kecil, menengah, ataupun besar. Surat menyurat. Kegiatan surat menyurat adalah salah satu kegiatan bentuk hubungan dengan pihak lain seperti pemasok, pelanggan. Jenis surat digunakan dalam kegiatan usaha tersebut juga dengan surat niaga. Surat niaga dimulai dengan pembukaan yang tepat dan menarik, kemudian diikuti dengan pengutaraan masalah secara jelas, tepat, memberikan sikap ramah, sopan, dan simpatik. Jenis surat niaga adalah sebagai berikut: surat permintaan penawaran, surat penawaran, surat pemesanan, surat pemberitahuan pengiriman barang, surat pengaduan, dan surat pengiriman pembayaran. Pencatatan transaksi barang dan jasa. Secara umum, bukti transaksi perusahaan terbagi atas dua, yaitu bukti transaksi internal dan bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi internal adalah bukti transaksi yang dibuat oleh untuk internal perusahaan. Adapun bukti internal adalah sebagai berikut: bukti kas masuk, yaitu adalah tanda bukti perusahaan adalah menerima uang secara tunai, misalnya pembayaran tagihan dari perusahaan lain. Bukti kas keluar, yaitu adalah tanda bukti perusahaan telah mengeluarkan uang tunai, misalnya pembayaran gaji, pembayaran utang, ataupun pengeluaran-pengeluaran lainnya.
Bukti transaksi eksternal adalah bukti transaksi yang berhubungan dengan pihak luar. Bukti transaksi eksternal sebagai berikut. Yang pertama adalah faktur. Faktur yaitu adalah tanda bukti pembelian atau penjualan secara kredit. Faktur dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pihak pembeli. Kedua ada kwitansi, adalah bukti pemberian sejumlah uang yang ditandatangani oleh penerima uang dan diserahkan kepada yang membayar sejumlah uang tersebut. Ada nota, nota adalah bukti atas pembelian sejumlah barang secara tunai. Nota dibuat oleh pedagang dan diberikan kepada pembeli. Ada nota debit. Nota debit merupakan bukti transaksi pengiriman kembali barang yang telah dibeli, yang berisikan informasi pengiriman kembali barang yang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan atau permintaan pengurangan harga. Bukti ini dibuat oleh pihak pembeli. Nota kredit. Nota kredit merupakan bukti transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual atau bukti persetujuan dari pihak penjual atas permohonan pembeli untuk mengurangi harga barang karena sebagian barang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Bukti ini dibuat oleh pihak penjual, sedangkan nota debit dibuat oleh pembeli, nota kredit dibuat oleh pihak penjual. Yang terakhir ada cek. Cek adalah surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di bank agar bank membayar sejumlah uang dari pihak yang namanya tercantum dalam cek tersebut. Pencatatan transaksi keuangan. Transaksi keuangan dicatat dalam laporan keuangan yang disusun secara berkala berdasarkan standar akuntansi keuangan tahun 2007. Laporan keuangan terdiri dari 4 item sebagai berikut. Yang pertama ada laporan laba rugi. Adalah laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan pada suatu periode akuntansi atau 1 tahun. Laporan laba rugi terdiri dari pendapatan dan beban usaha. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah yang menunjukkan perubahan modal pemilik atau laba yang tidak dibagikan kepada suatu periode akuntansi karena adanya transaksi usaha selama periode tersebut. Neraca, yang pasti bukan neraka. Neraca adalah daftar yang diperlihatkan posisi sumber daya perusahaan serta informasi tentang asal sumber daya tersebut. Neraca terbagi atas 2 sisi, yaitu neraca aktiva dan sisi pasiva. Sisi aktiva merupakan daftar kekayaan perusahaan pada suatu saat tertentu, sedangkan sisi pasiva menunjukkan sumber dari mana kekayaan itu diperoleh. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan aliran uang yang diterima dan digunakan perusahaan di dalam suatu periode akuntansi beserta sumber-sumbernya. Yang terakhir ada pajak. Pajak, setiap wajib pajak harus memiliki NPWP, nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda mengenalkan diri identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban berpajakan. Sekian dulu materi untuk hari ini, sampai jumpa di materi selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.